COVID ini kan berkepanjangan ya, berkepanjangan, dan beritanya simpang siur. Kayaknya udah enek banget ya dengerin berita-berita yang ngomongin tentang COVID. Kayaknya nggak ada berita yang positif, nggak ada berita yang memberikan contoh-contoh orang yang dalam kondisi begitu terancam, kalau kita ngomong secara ekonomi atau secara kesehatan. Tapi dia menganggap ancaman itu bukan sesuatu yang memberhentikan dia, tapi dia men-switch ke tantangan, dan itu membuat dia berhasil melakukan inovasi atau kreativitas dan bangkit. Jadi saya merasa ini kayaknya saatnya gue kumpulin teman-teman gue, punya simple misi, yaitu mengumpulkan orang-orang, sharing agar mindsetnya semua bisa di-board ya, dengan tema mindset merdeka, hashtagnya merdeka ismi, jadi biar memerdekakan mindset agar mempersiapkan the new you for the next normal. Sebenarnya aspek yang disampaikan itu lebih ke persiapan mental ya, dari pengertian gimana kita memaknai sebuah emosi, terus kita ngomongin tentang high performance mindset juga, terus kita ngomongin tentang intuisi, kita ngomongin tentang resilience, kita ngomongin tentang how to be a YouTuber, TikToker ala Christina Lee juga, ada lagi ngomongin tentang branding UKM produk, ada yang ngomongin tentang personal branding. Jadi 17 different topik dalam 2 hari. Banyak yang mengatakan gini, ini kalau bicara tentang bisnis, membangun sesuatu jangan dikit-dikit bawa-bawa Tuhan deh. Kayaknya terlalu spiritual dan religius banget. Banyak yang mengatakan begitu, nggak usah dikit-dikit bicara tentang Tuhan. Ini bicaranya adalah soal strategi. Namanya bisnis butuh kecerdasan, kepintaran, agility, dan sebagainya. Saya sangat setuju, tapi bukan tidak bicara soal Tuhan. Jadi gini, kalau saya bilang, besok saya mau buka usaha. Terus ditanya dong, lu mau buka usaha apa? Ya gue nggak tahu, terserah Tuhan aja, Tuhan yang ngatur. Itu kan nggak mungkin gitu ya. Jadi intinya tuh kalau ditanyanya dibalik, bro, lo yakin usaha lo jalan? Ya gue sih udah melakukan segala persiapan dari dalam kapasitas gue, sisanya gue serahin dari blessing Tuhan. Nah pada saat ngomong we do our best, kita harus tahu our best itu apa. Kalau lu cuman bisa ngoceh, tapi lu gak punya skill lain, ya berarti lu butuh orang yang jadi partner lu yang punya skill lain. Karena mungkin orang yang punya skill lain itu gak bisa ngoceh. Jadi pengertiannya itu ada yang bisa selling, ada yang bisa doing. Kita ngomongin soal mindset survival. Survival itu bertahan. Misalnya orangnya tadinya punya bisnis, terus bisnisnya hancur, kalau dia bisa dapat pekerjaan, ya udah. Yang tadinya income bulanan 100 juta, begitu jadi nol, dia jadi daripada ribet, dia coba ya udah biaya hidup gue paling basic 15 juta, gue bisa dapat gaji segitu atau gue bisa dapat income segitu, ya udah. Tapi kan nggak langsung dapat. Mungkin ada job yang mungkin harga 6 juta atau 7 juta, ya sikat dulu daripada nol gitu kan. Itu kalau ngomongin survival mode. Nah yang jadi masalah itu dari survive ke winning. Itu ada satu jebakan Batman namanya growth mode. Jadi begitu yang tadinya income-nya dari, kita hanya kasih angka ini sebagai contoh ya. Jadi yang tadinya basicnya 15 ternyata jadi 30, udah merasa nyaman dong. Terus otaknya udah menjadi konglo palsu. Jadi mendadak buka bisnis A, bisnis B, bisnis C, bisnis D gitu kan. Ya itu moment of growth sebenarnya. Kita lagi mengeksplorasi opportunity. Tapi kalau kita over mengeksplorasi opportunity, pada saat momentumnya tepat, kita kehilangan. Karena misalnya opportunity-nya kita lagi ngejalanin 5 hal dan kita kesibukan dengan ngurusin 5 hal yang menurut kita itu saling berkait, dan ini bisa menjadi, ya bahasa tanda kutipnya semua orang mendadak menjadi ecosystem creator. Padahal sistemnya aja belum ada. Nah itu berkaca ke diri saya sendiri, dan akhirnya saya menyadari, pantesan begitu nyampe di growth mode, bisnisnya goyang dikit, kita back to survival lagi. Lu mau baca buku mindset sampai mampus, lu mau pergi ke motivator sampai mampus, patternnya dari survival, growth, jatuh lagi. Harusnya kita udah langsung sharp. Ada 2 bisnis, 3 bisnis, kita kasih jeda waktu yang sangat konsisten. Misalnya dalam waktu 1 tahun, gua harus lihat momentum. Begitu dapat momentum, dapat nih bisnis yang A, yang B, C langsung gua tinggalin yang A, gua gas tancap all the way selama 2-3 tahun, gua mata kuda. Itu namanya winning attitude. Sebenarnya pada saat kita lagi di dalam rasa fear itu keren tau menurut saya. Kalau kita kenalin fear-nya. Gue fear karena apa? Karena malu diliatin orang? Atau fear karena gue takut gue gak bisa menjadi hebat? Apa gue fear gue punya uang sisa gue dikit, kalau gue korbanin gue rugi, malah gue gak punya apa-apa? Fear itu bisa di-define. Kita define dulu fear-nya. Ada satu cerita, ada teman saya, ya jadi dia bilang, sekarang kalau kita ngomongin surviving mode, gue kalau kerja sama orang, gue dapat gaji tetap, tapi waktu gue habis. Gue bilang betul. Tapi itu dari mindset kepercayaan lu bahwa waktu lu habis.
Tapi kalau dari sudut pandang gue, justru itu adalah namanya investing yourself. Oke, gue tanya, lu jagonya apa? Gue jagonya communication, negotiation. Oke, apa hal terhebat yang pernah lo lakuin dalam communication misalnya? Yang pernah gue lakuin, lo pernah achieve deal misalnya 150 juta. Oke, sudah lo ulangi berapa kali? Atau sekali doang? Kalau sekali doang mungkin itu bukan achievement, itu adalah keberuntungan. Atau mungkin itu adalah sebuah achievement, tapi lu nggak mencatat why it happen, how it happen, jadi lu nggak bisa merepeat polanya. Tapi begitu kita pahamin, sekarang kalau lu cuma bisa komunikasi, lu bisa negosiasi, itu not enough. Tapi kalau lu bisa komunikasi, plus lu punya kompetensi, lu punya sertifikasi bahwa lu adalah a great communicator, berarti lu punya framework cara berkomunikasi yang baik itu gimana. Itu adalah ilmu yang lu tambahin. Kedua, lu belajar tentang graphic design. Sedikit aja, nggak usah banyak-banyak. Belajar tentang graphic design dan lu belajar tentang PowerPoint. Artinya lu bisa memvisualisasikan apa yang lu komunikasi. So you become a good communicator and a good presenter. Everybody will hire you to be their salesman or a pitchman yang bisa pitching business. You can pitch ideas because you have strategy. You know the frame. Terakhir lu tambahin lagi ilmu tentang voice. Berarti gimana cara ngomong dengan suara nada tinggi, nada rendah, dan melihat situasi. Itu ilmu kalau lu sambil kerja, lu kembangin ilmu itu. Mungkin waktu lu habis, lu cuman kerja 8 jam, 9 jam, lu tambahin belajar begituan 3 jam. Setahun deh habis hidup lu. Maksimum 2 tahun. Tapi tahun ketiga, yang tadinya income lu cuma 15-25 juta, bisa jadi setengah M. Karena skill yang kayak gitu mahal. Betul. Apa yang membedakan antara mindset surviving dengan mindset winner gitu ya? Bagaimana dengan mindset yang wanitiro loh ya? Anda berani bayar saya berapa, itu mungkin juga karena rasa pede yang tinggi gitu. Itu termasuk mindset winner kah gitu? Karena dia sudah berani menetapkan harga dirinya begitu? Gak juga. Orang udah ngomong wanitiro dan sebagainya itu masih ambigu. Karena sebenarnya kita nggak perlu bilang sama orang wanitiro. Kalau orangnya itu yang datang ke kita itu berkualitas, dia sudah tahu ini orang punya ilmu dan ilmu dia itu ada value-nya. Dan gue nggak akan waste time dia. Nah, kadang-kadang kita harus terpaksa ngomong wanitiro karena orang yang datang itu bebel. Jadi harus dikode kerasin gitu kan. Yeah. Tapi kalau ngomongin perbedaan mindset, menurut saya survival itu adalah mindset yang nerimo. Tapi jangan kelamaan nerimonya. Oke, gue sekarang harus diem. Karena semuanya lagi kacau di sekitar hidup gue. Fungsinya diem itu merenung. Kenapa ini terjadi? Kesalahan gue di mana? Kalau belum ketemu mentor, kita ngobrol dulu sama sahabat-sahabat kita. Kayak itu dulu, itu melihat perbedaan yang luar biasa. Di saat saya punya belief system, sebuah sistem kepercayaan di dalam diri saya. Lu gak bakal bisa bikin duit di online. Karena saya dulu orang offline. Tapi begitu saya membuka diri saya untuk mencoba dan menerima tanpa memasang tembok blok itu, dan saya menyadari bahwa saya itu butuh banyak belajar, dan semakin banyak saya belajar, saya sadar semakin banyak yang saya tidak tahu. Dari situ saya punya switchnya simple sih sebenarnya. Cuman 2 pertanyaan, lu itu seumur hidup mau disuapin atau lu mau menjadi orang yang bisa suapin banyak orang? Kalau lu mau disuapin, ya lu nunggu dapat job, lu nunggu dapat ini, lu nunggu dapat kesempatan. Lu kerjanya nunggu aja. Nah, kalau kayak begitu ya udah, lu beneran modal lu cuma 1, doa. Dan gua doain semoga doa lu terkabulkan. Nah, atau lu memang udah nggak mau ada balance antara living in the world. Jadi lu bener-bener, saya tidak mau pikirin dunia lagi, saya mau pikirin alam setelah dunia. Nah, itu nggak apa-apa juga. Nggak usah pikirin mindset, pikirin spiritual set aja udah. Nah, tapi kalau kita masih punya tanggung jawab, kita harus kasih makan anak istri kita. Kita pengen pas kita meninggal itu menjadi legacy, menjadi sosok yang dibanggakan sama keluarga kita, dibanggakan sama teman-teman kita. Bahkan kita menjadi sosok yang bisa menginspirasi mereka untuk berubah. Setidaknya kalau nggak bisa merubah generasi, rubah kampung lu dulu deh, rubah neighborhood lu dulu deh. Menurut saya zaman sekarang kita nggak salah kalau kita itu punya rasa serakah yang sadar. Untuk hidup enak kita perlu punya uang yang cukup. Untuk punya uang yang cukup kita harus punya ilmu yang tepat, pengalaman yang tepat, koneksi yang tepat. Jadi saya mempelajari bahwa kalau rasa takut itu buat saya dijadiin pendorong. Rasa marah itu dijadiin roket. Rasa sedih itu justru dijadikan checkpoint atau pit stop. Sedih itu bukan berarti kita murung dan mengeluh saja. Tapi kalau kita tahu, oh gue lagi sedih nih, berarti it's time to check myself.
Begitu, aduh rasa takut, oh wait a minute, it's time for me to take a step. Tapi marah itu keren banget untuk meroket. Karena apa? I am not happy in this place. I have to be somewhere else. Saya terdriven dari marah, karena waktu saya marah, saya akhirnya stop percaya sama orang banyak. Yang saya percaya adalah buku. Saya banyak baca buku, saya banyak menonton YouTube dan sebagainya. Dan akhirnya dari situ mendapatkan pemahaman-pemahaman. Setelah saya dapat pemahaman, baru saya lebih calm down, terarah, terstruktur, lebih bisa menghandle emotion saya, bisa switching emotion saya. Thank you banget untuk Brother Daniel sharing bersama dengan kita. Dan pembelajaran pertama soal emosi. Emosi itu bisa menjadi penanda. Emosi adalah sebuah energi buat kita untuk bergerak. Tadi rasa cinta, rasa marah, rasa sedih itu sesuatu yang bisa menggerakkan. Kalau kita sadar dengan perasaan itu. Fear juga, face everything and rise. Hadapi semuanya dan bisa bertumbuh. Brother juga bilang kepada kita, ciptakan sukses yang bukan cuma 1-2 kali, tapi sukses kita itu harus bisa berulang-ulang, harus punya pattern. Dan yang paling bagus tadi sebenarnya adalah kesimpulan yang paling keren dari Brother, bagaimana kita bergerak dari survival untuk menjadi seorang winning. Dimulai dengan apa? Sebuah keputusan bahwa gue gak mau cuma pasrah, dan saya bisa mau menjadi sesuatu yang lebih berarti, lebih bermakna. Apakah lu mau terus-menerus disuapi, atau Anda belajar mau menjadi orang yang bisa menyuapi? Dan satu hal harus ada transisi. Transisinya apa? Growth. Yaitu apa? Dengan belajar. Jangan sungkan-sungkan untuk belajar, jangan sungkan-sungkan untuk nanya. Kalaupun Anda gak punya mentor, tanyalah sama sahabat. Cuma jangan tanya yang merepotkan. Tapi kalau nggak punya sahabat, acara-acara seperti ini pun sebenarnya bisa menjadi sumber inspirasi. Kenapa? Karena kita percaya kadang dibutuhkan ide orang lain di luar diri Anda. Kalau hidupmu sudah cuma flat, hasilmu penuh dengan kegagalan, banyak cara yang dulu sukses nggak berhasil, maka itu saatnya Anda harus belajar dan naik kelas. Karena kalau tidak, Anda cuma menggunakan ilmu lama, hidup Anda cuma akan begitu-begitu saja. Karena ilmu sudah kadaluarsa, hidupmu tidak lagi berkembang.